Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Tommy Film Production. Di video kali ini di podcast kali ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, bincang bintang terkait Tommy Film Production sudah memproduksi 2 film layar YouTube. Film pendek ini yang pertama berjudul Debu-Debu Jalanan dan yang terbaru ini adalah Rahasia Jenab. Kita banyak membahas tentang kedua film tersebut, namun satu-satu kita kupas. Sebelum kita kupas, saya menjelaskan, nggak bosan-bosan kepada penonton di rumah, Tommy Film Production adalah wadah yang memproduksi film pendek untuk sementara ini ada di layar YouTube. Teman-teman semua yang kebetulan lewat di berandanya dan sekarang lagi menonton video ini, saya akan menjelaskan, dan di sini ada langsung Bung Tommy Kindangen sebagai director, bahwa di film-filmnya Bung Tommy Kindangen ini isinya adalah edukasi, motivasi kepada generasi muda. Kita semua, tidak hanya anak-anak muda, orang-orang tua juga, kita motivasi bahwa berkarya itu tidak mengenal usia. Panjang banget ngomongnya, langsung aja bersama Bung Tommy Kindangen. Silakan Bung Tommy. Ya guys, jumpa lagi bersama kami Tommy Film Production, dan masih seputaran perbincangan tentang film oleh host IB. Film-filmnya Bung Tommy, beliau sebagai director itu sudah ada Debu-Debu Jalanan, yang di dalamnya ada Cikung, yang berperan sebagai Rohaye. Halo Cikung, selamat malam. Kalau lagi nonton mohon izin ya, takut salah-salah penyebutan ya. Lalu ada Grace Panggabean sebagai Kinanti, yang menjadi peran utama di situ ya. Kinanti, bapaknya Kinanti namanya Tias Wahono. Tapi udah ketemu belum saya namanya ibunya? Wah, belum juga ya? Belum buka ya? Waduh, mohon maaf ya. Mungkin kita juga karena dikejar-kejar sama jam tayang. Beneran. Ini fakta bahwa kita dikejar-kejar jam tayang. Tommy Film Utari. Ya, sekarang inget nih, baru saya bilang dikejar-kejar sama jam tayang. Bung Tommy inget sekarang ibunya Kinanti namanya Utari. Kalau pemerannya namanya siapa? Mamanya Kinanti. Ya, mamanya Kinanti. Di situ disebutnya Utari. Itu bukan nama aslinya. Nama asli Utari. Nama aslinya Utari. Cuma di situ sebagai ibunya Kinanti. Ya, ada Kinanti, mamanya Utari, bapaknya Tias Wahono. Lalu ada juga Cikung, ada bapaknya apa engkongnya? Engkong Rojali sama nyaknya yaitu Nyak Linda, di situ namanya Poleha. Ya, teman-teman, tentunya akan lebih menarik lagi setelah pembahasan ini. Teman-teman juga bisa menyimak film-filmnya Tommy Kindangen, khususnya yang barusan kita kulik adalah film Debu-Debu Jalanan. Di samping itu ada juga Mas Prayitno yang berperan sebagai polisi ya. Dan kebetulan beliau aslinya juga seorang polisi ya. Lalu ceritanya di episode 1 itu di seputaran Jakarta ya. Pangandaran. Episode satunya langsung ke Pangandaran. Ya, dari Pangandaran terus Jakarta. Waduh, guys. Jadi di filmnya Tommy Film Production itu sudah seperti produksi film layar lebar. Mengambil gambarnya sudah ke daerah, bahkan kita juga sampai ke Pulau Seribu. Namun disinilah Bung Tommy bisa memberikan tayangan yang menarik, yang tidak tanggung-tanggung, tidak mengenal di mana tempat ditayangkan. Yang penting bisa memberikan motivasi, mengedukasi, karena di dalamnya bercerita tentang anak berprestasi, anak yang rajin ngaji,
beribadah, toleransi beragama. Gunanya itu semua adalah mengalihkan anak-anak kita yang sekarang ini banyak sekali di luaran sana yang masih ketergantungan sama HP, main games, yang banyak sekali buang waktu. Mudah-mudahan lewat film-film Bung Tommy bisa memberikan motivasi sehingga anak-anak bisa punya keinginan untuk bermain silat, bermain karate, latihan olahraga, mengaji, belajar, seperti itu. Nah, Bung Tommy, ini saya langsung ke Bung Tommy. Seperti saya tadi sudah menyampaikan seperti itu. Tentunya Bung Tommy juga memiliki alasan tersendiri. Kenapa sih mesti filmnya judulnya Debu-Debu Jalanan gitu? Ya, maksudnya dia bertembakan action sih sebenarnya. Jadi tantangannya banyak. Tantangan si nanti setelah ke Jakarta banyak problem. Setelah Kinanti mendapatkan beasiswa dari daerah karena dia punya prestasi, kerja di perusahaan, dia kerja di perusahaan di Jakarta, terus nggak sengaja bantu orang, lihat akhirnya dia masuk di lingkaran itu. Maka ketemulah dia dengan polemik, dengan konflik dengan masalah-masalah baru cerita itu ya di Jakarta. Ya. Jadi di film awalnya diceritakan seorang Kinanti yang pinter, yang bisa berbela diri ya. Nah itu ditempa di situ. Pada saat ada cerita selanjutnya Kinanti mendapatkan beasiswa ke Jakarta, disitulah film itu dimulai. Itu sosok Kinanti atau Grace Panggabean. Bung Tommy ketemunya di mana? Dia kebetulan olah vokal sih. Sebenarnya dia lebih ke nyanyi. Wah ini unik nih guys ya. Terus. Ya terus ada beberapa bikin drama. Saya lihat ini potensial ini. Terus dari look juga lumayan. Ya. Akhirnya saya ada ide udah bikin deh. Walaupun tadinya menyanyi, dia suaranya bagus, terus dan emang OST-nya dia nyanyi. OST-nya Debu-Debu Jalanan yang nyanyi langsung Grace. Udah suaranya bagus, terus enak dipandang. Ya kan Bung ya, kayak gitu ya, enak dipandang. Terus diajarin dong. Tata kelahi, acting juga diajarin, dipoles lah. Soalnya mungkin bakat dia dulu dari sekolah, mungkin udah ada ikut drama di sekolahan. Berdasarkan dia pernah latihan drama. Terus dia biasa ngadepin audiens kalau di panggung, jadi jadi nggak kagok lagi berhadapan dengan kamera ya. Walaupun di belakang kameranya ada kameramen yang serem gitu kan, tapi dia tetap bisa tidak relax ya, tidak tegang, luar biasa. Sehingga teman-teman yang sudah menonton Debu-Debu Jalanan bisa melihat aktingnya Grace Panggabean. Siap, tidak kaku, gerakan silatnya seperti sudah mahir. Siap. Suara dia tuh OST itu. Suaranya Grace Panggabean. Iya, Marcel yang arahkan. Aransemennya Marcel yang aransemen musiknya Marcel Kindangen. Tapi diajarin dong sama Marcel itu. Gini Grace, nyanyinya lu maunya gini Grace, ini lagu ini kayaknya larinya ke sini nih. Rapnya lu harus kayak gini nih. Betul. Wah, tapi dia mampu loh. Saya denger lagu Debu-Debu Jalanan itu maksimal. Mantap. Lagu aransemen musiknya bagus. Bung Marcel Kindangen ya, barangkali apabila menonton tayangan ini luar biasa ya, Bung Marcel Kindangen. Juga vokalnya Grace Panggabean. Backsoundnya juga dia banyak Marcel juga bikin.
back soundnya juga untuk di film ini luar biasa, Dia betul luar biasa. dia scoring sendiri, dibikin ada yang lagu slow, ada yang lagu sedih, ada yang tempo cepat. Lagu-lagu lainnya yang ada di dalam film Debu-Debu Jalanan ini yang slow, yang drama, yang happy, sampai ke yang OST-nya semua yang garap adalah Bung Marcel Kindangin. Wah, sekali-sekali boleh tuh Bung diundang tuh. Oh ya, Iya. tinggal tunggu waktunya juga dia. Iya, barangkali beliau Sibuk ya. ada kesempatan kita curi-curi Bung Marcel hadir di sini, kita ajak live streaming, kita kasih tahu sama pemirsa bahwa di lagu Debu-Debu Jalanan, bahkan di Rahasia Jenab juga masih ditangani oleh Bung Marcel Kindangin. Luar biasa, bekal buat Bung Marcel Kindangin, mantap ya kan. Nah, jadi teman-teman semua, ini kita baru membahas tipis-tipis ya terkait film Debu-Debu Jalanan, belum masuk lagi lebih jauh ya. Ini sepertinya kalau kita bahas pemain cerita filmnya ini butuh waktu 3 harinya belum kelar nih, gitu. Ya, apalagi sambil nontonnya nyantai senderan gitu, harus ada kopinya Bu. Kalau nggak ada kopinya itu bisa kacau ya kan, ngantuk lagi nantinya. Soalnya ini ceritanya luar biasa, Debu-Debu Jalanan. Kinanti yang dari kampung sudah menjadi anak berprestasi, mendapatkan beasiswa pindah ke Jakarta, sampai di Jakarta memulai cerita problemnya, konflik demi konflik yang ternyata di film ini Kinanti mampu menangani satu persatu. Wih, itu tadi karena planting informasi yang awal openingnya dia udah dibuka dengan latihan silat. Itu ditunjukin sama penonton. Iya. Di awal-awalnya nih, Kinanti waktu masih di kampung latihan silat. Ya kan? Kalau orang yang dia tuh ini kayak klasik nih. Begitu dia masuk ke Jakarta baru modern. Baru masuk ke Jakarta ternyata ada juga ketemu temennya si Cikung itu ya. Itu Cikung temennya, maksudnya di dalam cerita di jalanan. Ya dia kan kos ceritanya dari si Jakarta. Terus kosnya di tempatnya engkongnya si Cikung. Enggak. Oh bukan. Dia kan dia nge-grab ceritanya nge-grab. Ya. Terus maksudnya ini apa sih istilahnya? Ojek online. Ya, ojek online semacam itulah, maksudnya kebetulan dapat penumpang si Grace. Yang ojek si Cikung ceritanya. Cewek jadi tukang ojek online gitu ya. Dia dalam cerita ini dapat penumpang si Grace ini si Kinanti. Ya. Tiba-tiba ya ada persetujuan di jalan, terus dia lihat kalau Cikung ini kan Rohaya ini emang bawahnya mantan Jawa, cerita mantan Jawa. Kalau Rohaya ini yang asli anak Jakarta kan? Itu babenya yang anak asli orang Jakarta. Iya. Cuma karena dia juga ada bekal bela diri, dia orangnya juga panasan ceritanya. Gampang ini akhirnya dibelain orang. Akhirnya si siapa namanya si Kinanti ini ikut-ikutan gitu. Jadi ikut-ikutan. Ada adegannya begitu si Cikung melihat Kinanti berkelahi, siap. Iya. Langsung kata Cikung, bisa juga dia. Itu jago juga yang orang dari kampung. Itu cewek kampung apa cewek desa bilang gitu. Cewek kampung itu kayaknya lebih jago dari gue. Iya. Bisa begitu. Cacat. Oh, di situ ketemunya Kinanti sama Rohaya. Iya, karena itu tadi ojol dia dapat penumpang, dia antar ke dari situ cerita tuh di jalanan ketemu ya begitu, akhirnya dibelain, masuklah dengan konflik yang ada. Dengan konflik yang ada, ketemulah tuh cerita mulai dirajut sedikit demi sedikit. Kinanti datang ke Jakarta, ketemu ini, masuk kantor, di kantor konflik, ditantang berkelahi sama ini, ketemu sama Cikung. Akhirnya tuh nanti ini bocoran nih, di akhirnya itu memang Cikung sama si Kinanti itu jadi
temenan beneran apa ada permasalahan? Ada selisih paham lagi, Selisih paham lagi. cemburuan. Oh, ada pemeran laki-laki di sini ditaruh sama Bung Tommy. Udah itu ada Ya. yang jadi Reza, tokohnya. Yang jadi itu Reza nama pemeran, nama peranan apa? Nama tokoh. Nama tokohnya. Terus siapa ininya, Bu? Ya itu tadinya udah mau masuk kan dia ada karyawan lama, ini Grace karyawan baru. Ya, nanti ketemu di situ dia lihat terus ada hati lah gitu. Teman-teman di rumah, Tommy Film Production memproduksi film-film layar YouTube, film pendek Indonesia. Di dalam film-filmnya Bung Tommy selalu memasukkan unsur edukasi, motivasi, toleransi, hal-hal yang patut ditiru oleh anak-anak kita, khususnya generasi Gen Z dan generasi Alpha yang masih umur anak-anak ABG balita-balita, ayo sayang, itu temennya. Itu diajarin di situ bahwa kita, negara kita di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, tetapi kita tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Luar biasa, betul. Menjadi anak yang pintar, anak berprestasi, yang Muslim pintar ngaji, yang beragama lain beribadah, rajin, walaupun terjadi perbedaan, tetapi menjadi satu tim yang solid. Luar biasa. Itu walaupun berbeda-beda, namun kita tetap satu. Itu apa bahasanya? Bineka Tunggal Ika. Aduh, luar biasa nih. Saya kalau udah ke situ saya nggak bisa bercanda. Ya. Sahabat, saudara, Tommy Film Production dimanapun berada, nggak bosan-bosan. Saya terus jelasin, Tommy Film Production di sini memproduksi film-film pendek, film untuk layar YouTube. Berbahagialah kita nonton YouTube karena Bung Tommy tidak patok bayaran. Iya. Iya, Bu. Bener. Nanti misalnya Bung Tommy bisa punya film layar lebar, mudah-mudahan juga nggak bayar, nggak mungkin. Karena biayanya gede. Beneran, guys. Sekarang nih buat channel YouTube aja tuh film yang udah jadi 8-7 episode yang udah tayang, bocorannya 100 juta lewat, guys. Itu. Kira-kira aja itu. Kalau kita di dalam wadah itu, tahu siapa? dulu udah pernah ngobrol di live streaming. Kalau di dalamnya itu kita harus saling mendukung. Kalau kita nanti tidak mendukung, kasihan Bung Tommy. Bersatu kita teguh, bercerai kita acak-acakan. Begitu. Jadi walaupun perbedaannya banyak, Bung Tommy bisa menjaga semuanya menjadi satu kesatuan. Kayak sapu lidi, guys. Kalau dijadiin satu, itu wah buat tampon coba kalau diambil dua. Ya buat gigi deh, bisa patah, gampang patahnya. Apa sih lihat ke situ dia udah ngasih kode. Sekarang ada pertanyaan buat Bung Tommy. Ya. Ceritanya di dalam film Debu-Debu Jalanan dan di dalam film Rahasia Jenab ada kesamaan nama tokoh Rohaye sama Rohaye. Memang nggak ada sih Bung Tommy nama yang lain apa? Nama-nama orang misalnya orang Jakarta, orang Betawi gitu. Kenapa bisa sama aja gitu? Ya ada beda juga. Rohaye ini sebagai anak, kalau ini sebagai istri. Sebagai istri. Namanya tetap Rohaye. Apa jangan-jangan Bung Tommy pernah punya kesan sama yang namanya Rohaye? Iya. Gua nggak ikut campur. Iya. Jangan mesem-mesem, maksudnya yang di belakang kamera. Itu pas kebetulan aja. Kebetulan. Termasuk yang tadi. Di dalam Debu-Debu Jalanan juga ada Kang Paket. Sama juga Rahasia Jenab. Aik. Nggak ya, Bung ya? Itu cuma kebetulan juga ya. Mudah-mudahan nanti di film yang ketiga yang judulnya bukan Spider-Man. Paket lagi.
Jangan gantian apa Bu? Ya mindset sih Pak, itu mah terserah director ya kan. Kalau kita sih namanya ya kita ngikut aja. Ya, tinggal penyungguhannya aja nanti. Ya. Penyungguhan apa yang mau diterapin ke cerita ini gitu. Dari segi action, segi dramanya atau komedinya. Ya. Ya kita berusaha untuk yang Dari segi dramanya kita nanti Bung Tommy akan bikin cerita yang sampai nangis. Amin. Dari segi komedinya mengocok perut sampai mesem-mesem. Nggak bisa diem, ketawa terus. Nanti tuh ada bintangnya pakai yang udah ada lagi Bung, supaya tetap bisa menjalin ke solitan gitu. Mungkin cuman ditambah kumis misalnya, kayak Kong Juki tambah kumis, dia misalnya berperan sebagai gurunya si Jangan Rojali Bung, berarti udah dipakai tuh, ya kan? Kan itu guru. Ya. Jadi kan Kong guru pakai kumis ini. Shit. Tadi situ dimasukin siapa gitu. Musuhnya ada Wakonggo, tinggal pakai jala. Yes. Biarin dia itu kasih seling Bung dia, biar ditarik sekalian. Oh, yang naik gitu ya. Dia naik, dia ngerasain. Gua kemarin ngerasain, dia diseling. Cia, angkat sampai di atas, ikat, jangan kasih turun. Kita makan pakai telur. Sama ternyata yang dibungkusin juga nasi telur. Guys, nggak terasa waktunya, tapi juga belum habis. Wacananya adalah dia bukan Spider-Man. Film ini fantasi, namun semakin tebal, semakin kental, mengedukasi bangsa Indonesia ini, yang artinya kita kepengen berkontribusi memajukan generasi bangsa dengan cara memberikan contoh yang baik lewat film. Mudah-mudahan lewat film-filmnya Bung Tommy Kindangen kita bisa berkontribusi mengunggah hati anak-anak remaja ya. Oh iya ya, kayak saya ngomong sama anak saya, kamu pilih jadi mau kemana malam minggu? Mau nonton artis, mau jadi penonton apa mau jadi artis? Mau jadi artis Pak, ikut bapak lo aja. Udah. Kata dia, kalau jadi penonton boleh juga Bu, boleh juga, tapi kalau sekiranya bisa jadi pemain, kenapa enggak? Kenapa enggak? Mudah-mudahan dengan kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak remaja, Tommy Film Production berkontribusi, banyak pahala, banyak rezekinya pastinya Bu. Amin. Karena kita niatannya baik. Buat sekali lagi buat film bukan Spider-Man. Dia bukan Spider-Man. Dia bukan Spider-Man. Bung Tommy rencananya mau ngambil syuting pertamanya di mana? Ya, Jakarta lah. Di Jakarta. Itu langsung aja Bung, peran pertamanya ada orang jatuh dari atas. Itu Wakonggo naikin, ditolong sama itu. Set. Nah udah, habis itu udah ikat aja. Nggak bercanda. Semoga film Dia Bukan Spider-Man bisa terrealisasi dan film Debu-Debu Jalanan semakin disukai. Amin. Begitu juga dengan Rahasia Jenab yang kapan besok ya? Ya, rencana. Minggu ini akan tayang episode 3 dan semuanya bisa berjalan lancar karena tujuannya Tommy Film Production itu adalah baik. Seperti tadi sudah saya sebutkan dan nggak bosan saya sebutkan, mengedukasi, memotivasi, berkontribusi untuk kemajuan generasi. Amin. Bangsa Indonesia dan tentunya anak-anak kita. Saya punya anak, punya cucu, Bung Tommy punya saudara, punya anak, cucu, semuanya kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Serem lu, berakhlak baik maksudnya. Iya. Yang non muslim beribadahnya rajin, yang semuanya saling bersatu
tanpa perbedaan. Sekali lagi mau ditutup, Ya. Bung Tommy, silakan. Akhir kata, karena bukan maksud hatiku untuk meninggalkan. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu di video podcast dan live streaming selanjutnya, karena setelah ini kita akan live streaming. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.